yang menjaga tokonya, kerjanya, dagangannya, dia bernilai ibadah kalau dia niatkan keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. At-tajirus saduqul amin, pedagang jujur, amanah, tidak tipu, tidak bohong, tidak curang timbangan. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan membangkitkan ekonomi umat, dia sudah menyelamatkan umat, membangun masjid, membuat rumah Quran, pondok pesantren, tahfiz Quran. Itu semua adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bercocok tanam, tangannya kasar, maka perbuatannya itu halal, baik di hadapan Allah. Dia sedang beribadah, mendekatkan dirinya. Maka ibadah dibagi kepada dua. Ada ibadah yang mahdah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdah, nampaknya bekerja, mencari nafkah. Itu juga semua bernilai ibadah dengan niat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memahami bahwa semua ini adalah ibadah, orang yang bekerja di kantor dari mulai masuk pagi pulang petang, dia tidak akan curang karena dia tahu setiap waktunya itu adalah ibadah. Gaji yang dia makan dari APBN, APBD adalah milik orang banyak. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadari ayat itu ditujukan kepadanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah diminta tanggung jawab di hadapan Allah, lidah tak lagi dapat berkata, yang berbicara hanyalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia, kalau dihadapkan kepada hakim, dia masih bisa meminta bantuan pengacara yang akan menolongnya karena dia tidak mengerti hukum. Ada penasehat hukum. Tapi nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu lari dari anak, ayah lari dari anak. Wa sahibatihi wa bani, istri tak dapat menolong suami, suami tak dapat menolong istri. Wa bani, anak-anak buah hati belayan jiwa tak dapat ditolong di hadapan Allah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semua orang akan menolong dirinya sendiri dengan amal solehnya. Al-mahiru bil Quran, kalau sempat membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kalau sempat membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, aqrabu majlisan, mereka orang paling dekat dengan Nabi. Siapa mereka? Aktsaruhum salatan, karena mereka paling banyak bersolawat. Apalagi di hari Jumat, aktsiru salata alayya, perbanyaklah salawat kamu pada hari Jumat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu itu akan dibawa oleh para malaikat ke kuburku, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau sudah meninggal dunia, jasadmu, dagingmu, kulitmu, darahmu sudah membusuk dimakan cacing tanah ya Rasulullah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari ini kita berkumpul di masjid jauh di belahan timur Indonesia,
tapi kemudian amal kita itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah berperang bersamaku, mereka tidak ikut bersamaku di saat aku hidup, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka yang disebutkan 14 abad yang lalu itu adalah kita. Kita yang tak pernah hidup bersamanya, yang tak pernah melihat dia, yang tak pernah berjuang bersamanya, tapi kita menyebut namanya sehari semalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang kita ajarkan ke anak kita. Belum lagi anak itu berjalan, belum anak itu besar, belum lagi dia dapat berkata-kata, kulitnya masih merah, baru keluar dari rahim istri, kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita harapkan dari anak itu? Yang kita harapkan hanya satu. Saat kita nanti mati meregang nyawa, maka dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha, kalimat hak yang benar. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita berharap akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini ibarat di tengah laut, karangnya tajam, anginnya puting beliung, dipukul ombak, dihempas gelombang. Banyak perahu yang tenggelam, pecah, terdampar. Hanya orang-orang yang istiqomah yang sampai ke tujuan. Mengapa kita mesti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir? Supaya istiqomah. Mengapa kita mesti bersaudara, berteman, bersahabat dengan orang baik-baik? Agar istiqomah. Mengapa kita watawasau bil haq watawasau bis sabr? Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan riba, jangan namimah, jangan riba.